dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, di mana salah satu upaya kita untuk mengoptimalkan performa broiler modern adalah bagaimana kita menjaga kenyamanan ayam meskipun sudah memasuki musim kemarau. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir agar suhu di luar tidak terlalu berdampak dengan suhu di dalam. Nanti akan kita coba review bagaimana upaya yang kita lakukan agar cuaca yang ekstrim panas ini tidak berdampak pada kondisi ayam. Satu hal yang harus kita pahami, beberapa kandang yang sudah menggunakan evaporative cooling pad harus betul-betul disadari bahwa memang evaporative cooling pad tersebut bisa menurunkan suhu di dalam kandang ketika suhu di luar cukup tinggi. Namun perlu dipahami bahwa setiap penurunan 2-3 derajat Celcius dengan menggunakan evaporative cooling pad bisa menaikkan kelembapan di dalam kandang bahkan sampai 10%. Sehingga pada saat yang sama ketika suhu turun akan diikuti oleh kenaikan kelembapan, yang hal tersebut juga harus kita antisipasi. Faktor lain yang harus kita jaga pada saat kita menggunakan cooling pad adalah pada waktu cuaca memang benar-benar ekstrim, di mana siang hari panas, sore hari, bahkan malam hari hujan. Hal yang perlu kita waspadai adalah pada saat situasi panas terik kita menyalakan cooling pad. Ketika situasi hujan, maka kelembapan yang ada di cooling pad ini masih ada dan berdampak pada saat cuaca yang berubah. Ini yang harus kita waspadai, terutama pada area-area yang masih masa-masa transisi. Untuk yang di area sudah masuk musim kemarau secara full tidak ada hujan, relatif lebih aman karena kondisi tersebut tidak memberikan dampak kelembapan yang berkepanjangan pada saat cooling pad tersebut dinyalakan. Terutama di area-area yang lembab, di area-area yang memang masih ada curah hujan walaupun musim kemarau sudah masuk, itu perlu diwaspadai terkait dengan kelembapan di dalam kandang. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan pada saat musim kemarau ini adalah bagaimana kita melihat ketersebaran ayam. Jangan sampai ayam dia bergerombol pada satu titik sehingga dia akan merebut oksigen dengan kompetisi yang sangat ekstrim, dan hal tersebut akan berdampak terhadap bagaimana kenyamanan ayam. Poin lain yang harus diperhatikan juga adalah daya topang kandang. Bisa jadi pada musim kemarau ini daya topang kandang harus kita turunkan penghitungannya. Tidak pada kapasitas 100%, namun bisa kita sesuaikan di 80 atau 85% ketika kita menghitung daya topang kandang, agar bisa meminimalisir dampak cekaman ekstrim suhu pada saat siang hari. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga kualitas sekam. Karena sekam yang lembab ini akan berdampak terhadap bagaimana upaya kandang kita untuk memberikan oksigen yang baik untuk ayam. Sehingga dengan kita jaga sekam kita, amonia bisa kita turunkan sehingga udara segar di dalam kandang bisa lebih terpenuhi. Terlebih lagi pada saat ayam-ayam sudah di atas 21 hari. Kemudian yang paling urgent yang harus kita lakukan adalah pada saat kita melakukan penjarangan untuk menurunkan jumlah populasi ayam di dalam kandang, harus betul-betul menjaga kenyamanan ayam. Semakin tinggi frekuensi penangkapan ayam pada titik-titik tertentu akan memberikan dampak stres yang berlebihan, dan ini akan memberikan dampak pada waktu berikutnya pertambahan berat badan harian akan terkoreksi. Nanti akan kita diskusikan lebih detail bagaimana hal tersebut bisa kita lakukan agar bisa mengoptimalkan pencapaian performa ayam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemasangan cooling net di mana para net dialiri dengan air, kondisi suhu di dalam kandang turun menjadi 32,6 dengan kelembapan terbaca di kisaran 68,9. Kondisi ayam sudah 2,6 kilo. Di dalam industri peternakan broiler modern, kita mengenal 4 musim. Yang pertama adalah musim hujan, yang kedua adalah peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ketiga musim kemarau, dan yang keempat adalah peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Masing-masing musim tersebut mempunyai karakter yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya dan akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan broiler modern. Karena terkait dengan situasi kelembapan dan suhu yang berbeda, maka penyesuaian tata laksana manajemen pun juga harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Sesuai dengan prediksi BMKG, kita akan memasuki musim puncak kemarau di bulan Agustus, sehingga di bulan Juni sampai bulan Juli ini kita ada pada masa transisi antara musim penghujan menuju ke musim kemarau, di mana pada saat terjadi musim transisi ini terjadi kelembapan dan suhu dalam waktu yang bersamaan sama-sama tinggi, dan ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Sementara pada bulan Agustus nanti kita akan memasuki puncak musim kemarau. Kondisinya sudah berubah di mana kelembapannya relatif lebih rendah.
Namun perlu diketahui berdasarkan prediksi BMKG, ada pada situasi di mana situasi musim kemarau sudah mengalami puncak, namun beberapa daerah masih digolongkan area-area yang masih tinggi. Area persentase hujannya ada yang di atas normal, ada yang normal, dan ada yang di bawah normal. Yang perlu diperhatikan adalah area-area yang memasuki area musim kemarau namun curah hujannya ada di atas normal. Perlu kewaspadaan lebih ekstra terkait dengan tata laksana manajemen karena indeks heat stress, di mana sama-sama kita ketahui penjumlahan antara suhu dan kelembapan ini akan sangat berdampak terhadap kesehatan, stamina, pertumbuhan, dan daya hidup broiler modern itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya situasi yang sudah bisa kita minimalkan dampak resikonya, kita bisa melakukan antisipasi dini terkait dengan perubahan musim yang ada. Demikian video yang bisa kita share pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh peternak yang ada di pelosok Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.